Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2A. Pada kali ini adalah tugas ujian akhir semester yang akan saya jelaskan secara lisan melalui video ini. Jadi ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang mana diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Pertanyaan nomor 1 itu adalah mengenai sejarah singkat kedatangan Islam di Nusantara dan juga ciri khas dari Islam Nusantara itu sendiri. Jadi kedatangan Islam ke Indonesia itu berawal dari perdagangan yang terjadi dari negara-negara luar Nusantara seperti Gujarat, India, dan negara-negara Arab. Dan juga terjadilah suatu akulturasi dari perdagangan tersebut yang terjadi di Nusantara, khususnya seperti contohnya adalah Malaka, akulturasi di mana para pedagang luar negeri tersebut melakukan pernikahan atau perkawinan dengan masyarakat yang ada di Nusantara. Lalu terbentuklah suatu keluarga yang mana beragama Islam, dan juga dimulailah penyebaran Islam melalui perkawinan. Jadi selain itu penyebaran Islam ini juga terjadi secara dakwah yang dilakukan oleh para pedagang di Indonesia pada saat itu. Lalu ciri khas daripada Islam Nusantara itu ialah yang pertama, Islam di Nusantara pada masa itu melakukan pendekatan secara persuasif ataupun secara halus kepada masyarakat yang ada di kerajaan-kerajaan di Indonesia ataupun Nusantara pada masa itu. Lalu mereka juga tidak melakukannya secara peperangan, tidak terlalu menentang keras, dan melakukannya secara dakwah dan perlahan-lahan membentuk suatu perkumpulan Islam. Lalu juga terbentuknya Islam dan ciri khasnya dan memiliki karakteristik yang menyatu dengan adat dan budaya yang ada di Nusantara. Jadi terjadi akulturasi budaya yang mana Islam ini menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Itulah kurang lebih pemahaman saya mengenai jawaban nomor 1. Baik, berikutnya itu akan saya jelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 2 mengenai bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jadi jawaban saya di sini adalah proses akulturasi ini juga dapat dikaitkan dengan yang nomor 1 tadi, yang mana pedagang berlayar dari Timur Tengah ataupun dari Gujarat, India, dan menetap di Indonesia, lalu membentuk sebuah pemukiman ataupun menikah dengan orang Indonesia ataupun orang Nusantara pada masa itu, yang mengakibatkan terjadinya interaksi budaya ataupun penggabungan kebudayaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi. Lalu akulturasi ini dapat dibedakan juga menjadi 2, yaitu bentuk fisik dan non fisik. Dari segi fisik ini ada bentuknya segi bangunan. Dari seni bangunan Islam yang menonjol seperti masjid yang berfungsi utama sebagai tempat beribadah. Lalu selain itu ada juga sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Ciri-ciri masjid kuno di Indonesia adalah beratap, tumpang atau bersusun, lalu
semakin ke atas dia semakin kecil, semakin paling atas dia berbentuk limas dan jumlah tumpangnya biasanya itu ganjil. Lalu tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan waktu sholat. Sebagai pembedanya itu adalah untuk memukul beduk dan kentongan. Lalu masjid ini didirikan di ibu kota, kerajaan ataupun bukit dekat makam. Lalu ada seni patung yang menggambarkan makhluk hidup secara nyata. Ini kan tidak dibolehkan dalam Islam, maka ini kebudayaan yang tidak berkembang. Lalu seni ukir dan seni pahat dalam akulturasinya dengan Islam itu juga mengalami perkembangan dan percampuran budaya dengan budaya Arab. Dalam bentuk non fisik itu adalah seperti peringatan 10 Muharram, Maulid Nabi, dan acara tabui. Dan mungkin untuk jawaban nomor 2 itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari soal UAS ini mengenai coba jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Ulama tak cuma berperan dalam agama tapi juga politik. Keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik pada masa itu. Pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat yang fungsinya memperkokoh juga kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Lalu penerjemah ajaran Islam ke Indonesia juga seorang ulama sebagai penasehat untuk menghasilkan hukum di Jawa juga. Lalu ulama juga berperan sebagai pembimbing dan penasehat dalam aktivitas sosial keagamaan. Bimbingan dan nasihat dilakukan melalui pengajian agama. Lalu ulama juga berperan sebagai tempat konsultasi secara tatap muka dan sebagainya. Tidak dapat dihilangkan peran ulama ini yang telah berkontribusi besar dalam membina perilaku keagamaan masyarakat. Ulama juga sangat berperan penting sebagai guru bagi sebuah kerajaan, yang mana setiap keputusan yang diambil oleh raja juga akan dimintai pertimbangan oleh ulama-ulama setempat. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan nomor 3. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada pembahasan pertanyaan nomor 4, yang mana berbunyi, jelaskan penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Jadi jika kita lihat kembali mengenai perang saudara ini merupakan perang yang terjadi antara sesama etnis yang dilatar belakangi perbedaan pendapat, keinginan, dan lain hal. Dan itu perang saudara yang terjadi pada Kesultanan Aceh ini, yang mana perang ini merupakan terjadi karena kesalahpahaman dan perbedaan pendapat di kalangan Teuku dan Tengku, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu Belanda menuntut agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda di Aceh pada tanggal 22 Maret 1873. Lalu Aceh menolak tuntutan Belanda tersebut, dan setelah itu 4 hari kemudian Belanda mengumumkan secara resmi perang terhadap Aceh. Lalu pada tanggal 26 Maret 1873 pihak kolonial melakukan penyerangan juga yang ditandai dengan penembakan meriam dari kapal bernama Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh. Lalu perang saudara ini juga menimbulkan banyak kerugian dari kedua belah pihak, yang mana pastinya menimbulkan kerugian yang besar baik dari segi materi ataupun korban jiwa. Selanjutnya pembahasan nomor 5, yaitu uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Jadi perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir berbagai macam kolonialisme itu di negeri ini tidaklah mudah, yang mana kita tahu bahwasannya Indonesia saat ini masih jauh dari kata modernisasi, hanya saja bergantung pada kekuatan fisik dan alam yang ada. Juga pada zaman dulu itu koloni juga sudah dilengkapi oleh persenjataan, sedangkan Indonesia hanya bermodalkan bambu runcing dan tekad yang ada dalam hati setiap warga Indonesia.
sehingga tekad inilah yang membentuk sebuah semangat bagi bangsa Indonesia dan mempersatukan warga-warga pribumi dahulu yang berbentuk kerajaan sehingga bersatu membentuk sebuah rakyat Indonesia Nusantara yang berjuang bersama-sama dalam mengusir koloni Belanda. Itu saja jawaban dari nomor 5 yang saya ketahui. Terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai kebijakan pemerintahan Belanda baik dari segi politik, budaya, dan ekonomi. Ini merupakan pertanyaan dari nomor 6. Adapun kebijakan Hindia Belanda sebagai berikut. Kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda di bidang politik itu, dulu Indonesia adalah negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di wilayah daerahnya. Namun setelah datangnya Belanda ke Indonesia dengan sistem politik adu domba, itu menghasilkan kerajaan harus patuh kepada Belanda. Lalu kebijakan-kebijakan lainnya, kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda di bidang sosial budaya, itu masuknya bangsa Belanda ini mengakibatkan adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat. Kemudian budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal Indonesia, yaitu dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari beberapa bahasa Belanda. Lalu setelah itu muncullah tarian-tarian internasional seperti dansa, arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti bangunan yang ada di Kota Tua Jakarta. Dalam pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang mempengaruhi budaya Indonesia yang latar belakangnya itu sebagai agama Hindu dan Buddha, membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Lalu dalam kebijakan masa pemerintahan Belanda di bidang ekonomi itu, pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia itu mengalami berbagai macam kebijakan ekonomi, seperti contohnya adalah tanam paksa yang diterapkan oleh Jenderal Raffles. Juga ada juga pembuatan jalan dari Anyer ke Panarukan. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kebijakan-kebijakan lainnya dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan dari jawaban nomor 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya jelaskan pertanyaan nomor 7 mengenai pentingnya masa pergerakan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada masa pergerakan ini, masa pergerakan nasional itu merupakan suatu periode yang sangat penting ya bagi bangsa Indonesia, karena pada masa inilah pertama kalinya Indonesia mengkampanyekan suatu ide Indonesia yang bersatu, bebas dari penjajahan, serta ide tersebut disebarluaskan seiring bertambahnya jumlah orang yang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi, dan membuat Indonesia memasuki periode baru yang memang asalnya itu periode yang radikal dan tidak memiliki ilmu pengetahuan sama sekali. Jadi masa pergerakan merupakan masa di mana terdapat politik etis, yang mana politik etis ini juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan kemajuan daripada anak-anak masyarakat pribumi yang bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan pendidikan yang patut diajarkan kepada mereka. Lalu pelajaran-pelajaran ini juga membantu mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang gunanya akan membalikkan keadaan, yang mana itu ilmu yang mereka dapat akan digunakan untuk menyelamatkan Indonesia daripada penjajahan. Itu saja yang dapat saya pahami dari pertanyaan nomor 7, dan itu adalah jawaban terakhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf daripada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.